Episode 16, Negara Aneh, Pewaris Pengobatan. Apakah kamu ingin hidup, maka aku akan menyelamatkan hidupmu. Seperti yang dikatakan Ye Bufan, dia mengangkat kakinya dan menginjak tanah dengan ringan. Tubuh tua Xuanji memantul, dan kemudian dua jarum perak langsung menembus titik Shenzang dan dantiannya. Taois tua Xuanji mengeluarkan jeritan yang menusuk hati dalam sekejap. Meskipun Ye Bufan tidak membunuhnya, kedua jarum perak ini menghapus Taoisme dan seni bela dirinya. Mulai sekarang, dia bukan lagi guru Xuanji, tetapi hanya seorang biasa Taois tua. Penebusan dosa seumur hidupnya dihapuskan, yang lebih buruk daripada kematian baginya. Kamu Bufan, aku akan membunuhmu. Taois tua Xuanji berteriak untuk melompat untuk melawan Ye Bufan, tetapi sayangnya basis kultivasinya dihapuskan. Dia tidak lagi memiliki kekuatan tempur untuk dibicarakan, tubuhnya sangat tidak nyaman untuk sementara waktu, dan dia jatuh ke tanah dengan celepuk, sebelum mengambil dua langkah. Qin Cucu melihat segala sesuatu di depannya, dan tidak percaya itu benar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa guru Xuanji, yang sangat dia kagumi di masa lalu, akan sangat rentan di depan Ye Bufan. Pada saat ini, orang-orang di sampingnya perlahan sadar, dan kapten pengawal berbisik kepada Luo Wentao, "Tuan muda, apakah kami ingin membantu Tuan?" Luo Wentao berkata dengan suara dingin, "Bahkan Taois Xuanji dipukuli seperti anjing, apakah kamu yakin bisa mengalahkan anak itu?" Dia selalu menjadi orang yang berpikiran dalam, meskipun masalah guru Xuanji sangat merangsangnya, tetapi dia dengan cepat pulih dari keterkejutannya, dan secara rasional menganalisis semua yang ada di depannya. Baru pada saat itulah kapten pengawal menyadari orang seperti apa yang dia hadapi. Xuanji Tao tua biasanya tinggi di atas, kultivasinya setinggi langit, tetapi dia diinjak-injak di bawah kakinya. Bagaimana mungkin dia bisa menghadapi orang seperti ini? Dia berkata lagi, "Tuan, mengapa kita tidak memanggil polisi?" "Panggil polisi? Apakah menurutmu kita bisa membawa polisi ke sini?" Luo Wentao menatap tajam kapten pengawal itu. Secara umum, orang-orang di level mereka jarang menyelesaikan masalah melalui pejabat. Selain itu, dia memiliki terlalu banyak aktivitas teduh di Paradise Club, dan memanggil polisi seperti menjebak dirinya sendiri. Kapten pengawal juga menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, dan berkata dengan malu, "Tuan muda, apa yang harus kita lakukan?" Luo Wentao berkata, "Yang harus kita lakukan hanyalah tidak melakukan apa-apa, tonton saja dan selesai." Ye Bufan melirik Tuan Xuanji, yang berwajah pucat, dan berkata dengan dingin, "Kamu telah melakukan banyak kejahatan dengan kultivasimu, dan merupakan hadiah yang luar biasa untuk tidak membunuhmu. Katakan, apakah Anda menemukan trik di komunitas Sanadu?" Taois tua Xuanji memandang Ye Bufan dengan kebencian di matanya. "Nak, jika kamu berani menghapus kultivasiku, cepat atau lambat aku akan membunuhmu." "Jangan bilang, kan?" Ye Bufan tersenyum dingin, mengangkat tangannya dan mengeluarkan 7 jarum perak lagi, dan langsung menusukkannya ke 7 titik akupuntur besar Istana Niwan, Bai Hui, dan Feng Qi. Ini adalah metode fiksasi jiwa 7 jarum yang diwariskan oleh sekolah kedokteran kuno. Metode akupuntur ini secara langsung mengontrol kekuatan spiritual seseorang, dan tidak akan ada lagi yang bisa disembunyikan setelahnya. Dia bertanya lagi, "Katakan padaku, apakah komunitas Sanadu adalah tipuanmu?" "Saya berhasil." Mata Xuanji redup untuk beberapa saat, dan dia berkata seperti siswa sekolah dasar menjawab pertanyaan. "Awalnya, saya dan keluarga Luo jatuh cinta dengan sebidang tanah itu. Jadi ketika pembangunan Guandong Ping hampir sama, saya mengatur naungan temu Xuanyin di sana. Tujuannya adalah untuk membuatnya tidak mungkin membangun dan menjual, dan menunggu sampai keluarga Luo mengambil alih. Ya Tuhan, itulah yang terjadi. Pantas saja selalu ada hal-hal jahat yang terjadi di komunitas Sanadu. Ternyata lelaki tua ini yang melakukannya. Ini sangat menipu. Mereka telah menginvestasikan lebih dari 1 miliar yuan, dan komunitas bernilai miliaran telah berubah menjadi seperti sekarang ini. Jika bukan karena adik laki-laki ini, saya khawatir itu akan dijual kepada mereka seharga 100 juta.
Keluarga Luo benar-benar tidak tahu malu. Mereka bahkan bekerja sama dengan Tao Tua, dan melakukan hal seperti itu. Orang-orang di sekitar banyak berbicara, sejak Tuan Xuanji diinjak oleh Ye Bufan, dia benar-benar kehilangan lingkaran cahaya di mata mereka. Meskipun banyak orang sangat menghormati Taois Xuanji sebelumnya, seorang master yang dipukuli seperti anjing, seorang master yang tidak memiliki kemampuan untuk melawan, dan seorang master yang kultivasinya telah dihapuskan langsung jatuh dari hati mereka ke altar. Luo Wentao tampaknya sudah mempersiapkan diri secara mental, dan dia tidak terlihat terlalu bingung. Dia mengambil 2 langkah ke depan dan berkata, "Semuanya, jangan dengarkan omong kosong orang tua ini, keluarga Luo kita selalu melakukan hal-hal yang terbuka. Semua hal ini dilakukan olehnya sendiri, dan tidak ada hubungannya dengan kita. Dia juga bisa melihat bahwa cara lama Xuanji telah dihapuskan, dan dia bukan lagi Master Xuanji berpangkat tinggi sebelumnya. Jadi dia berbicara dengan tidak hati-hati, dan langsung membiarkan dirinya benar-benar bersih." Ye Bufan menatapnya dan tersenyum dingin. Tuan muda Luo mengubah wajahnya dengan sangat cepat, dan dia membersihkan dirinya hanya dengan beberapa kata. Luo Wentao berkata, "Tuan Ye, jangan percaya kata-kata sepihak orang tua ini. Terus terang, keluarga Luo kami juga telah ditipu olehnya, dan kami telah ditipu banyak uang selama bertahun-tahun. Kami juga adalah korban. Untungnya, Anda mengungkapkan wajah sebenarnya dari Tao lama hari ini. Kami, keluarga Luo, ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda." Tentu saja Ye Bufan tidak akan mempercayai omong kosongnya, tetapi hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan dia. Selama keluarga Luo tidak memprovokasi dia tidak peduli dengan hal-hal kotor mereka. Dia mengangkat tangannya untuk mengambil kembali jarum perak di tubuh tua Tao itu, lalu menendangnya keluar. "Pergilah." Dengan menghapus kultivasi cara lama Xuanji, itu dapat dianggap sebagai pembalasan dendam Guan Dongping, dan membiarkan cara lama ini hidup dan mati dengan sendirinya. Taois tua Xuanji bangkit dari tanah, dengan kesunyian yang mematikan di matanya. Dia berjalan keluar dari tempat batu asli dengan linglung. Ye Bufan berkata kepada Luo Wentao, "Saya tidak ingin peduli dengan Anda dan orang tua itu. Tetapi taruhan 100 juta yang saya miliki harus diuangkan sekarang, bukan?" Wajah Luo Wentao berubah sangat jelek dalam sekejap. Dia bertaruh dengan Ye Bufan, berpikir bahwa dia adalah taruhan yang pasti menang. Bahkan jika dia kalah, dia bisa mendapatkan semuanya kembali selama Tuan Xuanji muncul. Tapi sekarang semuanya telah berubah. Bahkan Tuan Xuanji benar-benar menjadi tidak berguna, membuatnya kehilangan dukungan terbesarnya. "Ada apa, Tuan Muda Luo? Anda tidak ingin mengingkari hutang Anda, bukan?" Meskipun Ye Bufan mengatakannya dengan sangat jelas, Luo Wentao tidak bisa membantu tetapi hatinya gemetar ketika mendengarnya. Dia tidak punya nyali bahkan jika dia ingin mengingkari seseorang yang bahkan menghapus guru Xuanji. "Jika kamu kalah, kamu kalah. Aku, Luo, tidak akan menolak untuk membayar," Luo Wentao berkata dengan malu-malu. "Hanya saja aku benar-benar tidak punya banyak uang di tanganku untuk saat ini." Meskipun kelompok besar seperti mereka punya uang, mereka tidak menyimpan uang sebanyak itu di hari kerja. Misalnya, ketika Li Chaoren diculik, butuh banyak upaya untuk memobilisasi dana 1 miliar setelah putranya diculik. Selain itu, keluarga Luo jauh lebih rendah dari Li Chaoren. Jika bukan karena kasino, mereka mungkin tidak akan memiliki likuiditas 3 atau 4 miliar yuan. Ye Bufan berkata dengan enteng, "Maksudmu, kamu tidak punya uang untuk mencairkan taruhanmu?" Luo Wentao buru-buru berkata, "Tuan Ye, keluarga Luo kami memang telah menginvestasikan semua dana yang ada di pameran batu kasar ini. Mengapa Anda tidak melihatnya seperti ini? Saya akan memberi Anda diskon 20% jika Anda memilih batu kasar senilai 100 juta dari saya. Itu akan dianggap sebagai taruhan saya." Saat ini, dia tidak berani lagi memprovokasi Ye Bufan, jadi dia hanya bisa menggunakan batu kasar untuk melunasi hutang judinya. Meski waktu kontaknya tidak lama, Ye Bufan sudah melihat karakter Luo Wentao. Ini adalah serigala yang licik dan ganas. Secara alami, dia tidak akan sopan kepada orang seperti itu,
dan secara pribadi memilih batu kasar senilai 100 juta koin Huaxia. Melihat begitu banyak batu kasar yang dipilih oleh Ye Bufan, Luo Wentao merasakan sakit di dagingnya. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa setelah pemilihan ini, seluruh tempat aslinya hampir digeledah. Batu-batu kasar dengan nilai 2 kali lipat semuanya dipilih, dan sisanya tidak memiliki batu giok, atau nilai batu giok jauh lebih rendah dari harganya sendiri. Setidaknya tidak ada kemungkinan untuk bertaruh. Setelah membeli begitu banyak batu sekaligus, Ye Bufan benar-benar tidak punya tempat untuk menyimpannya. Jadi Qin Cucu lah yang menyediakan gudang kosong grup Qin dan menyeret semua batu kasar ke sana. Setelah menyelesaikan semua tugas ini, hari sudah malam, dan mereka berdua meninggalkan Paradise Clubhouse bersama. Qin Cucu tidak banyak bicara di sepanjang jalan, seolah-olah dia belum sepenuhnya pulih dari keterkejutannya. Sampai Ye Bufan dikirim ke bawah ke hotel tempat dia menginap, dan setelah turun dari mobil, dia berkata, "Xiao Fan, kapan kamu menjadi begitu kuat?" Ye Bufan berkata, "Aspek mana yang kamu maksud, keterampilan berjudi, judi batu, atau berurusan dengan lelaki tua itu?" Qin Cucu menatapnya dengan mata membara dan berkata, "Ada semuanya." Sebagai wanita tertua dari grup Qin, dia bahkan dikenal sebagai wanita cantik nomor 1 di kota Jiangnan di kelas atas selama bertahun-tahun. Pelamarnya seperti ikan mas di sungai. Dan dia telah melihat banyak pria luar biasa, tetapi tidak ada satupun dari mereka bisa dibandingkan dengan Ye Bufan. "Sebenarnya, aku selalu sangat baik, tapi kamu tidak menyadarinya," Ye Bufan berkata sambil tersenyum. "Mengapa? Apakah kamu menemukanku sekarang? Apakah kamu ingin mengejarku? Aku bisa memberimu kesempatan." "Cantik, gadis ini terlalu malas untuk berbicara denganmu." Qin Cucu memberinya tatapan menawan, dan kemudian berkata, "Terima kasih atas bantuanmu untuk masalah hari ini." Rasa terima kasihnya datang dari lubuk hatinya, tanpa Ye Bufan di sisinya. Apakah itu manik-manik zi keberuntungan palsu atau 30 juta biawang? Itu akan menyebabkan kerugian besar bagi grup Qin, dan itu juga akan mempengaruhi kesuksesannya di Qin Group status rumah. Ada juga 3 bahan batu mentah Fulu Shou berkualitas tinggi, yang merupakan hal-hal yang tidak dapat dibeli dengan uang. Mendapatkan bahan baku yang bagus seperti itu pasti akan sangat meningkatkan daya saing grup Qin di pasar batu kasar di masa depan. Ye Bufan tersenyum dan berkata, "Bagaimana caramu berterima kasih padaku? Berjanjilah dengan tubuhmu." Ada rona merah di wajah Qin Cucu, dan dia tiba-tiba mencium wajah Ye Bufan, lalu masuk ke mobil sport, dan pergi dari sini seolah melarikan diri. Mungkin karena terlalu heboh, mobil sport Maserati merah itu malah menggambar busur berbentuk S. Untung saja sudah larut malam dan tidak terlalu banyak mobil di jalan, kalau tidak akan terjadi kecelakaan lalu lintas. Ye Bufan menyentuh pipi yang diciumnya, tersenyum tipis, dan kembali ke hotel. Setelah Qin Cucu pergi, pipinya masih panas. Ini adalah pertama kalinya dia mencium seorang pria atas inisiatifnya sendiri setelah bertahun-tahun ketika dia hanya dikejar oleh orang lain. Pria ini sangat luar biasa sehingga dia tidak bisa menahan diri. "Sejak kamu mengambil ciuman pertama gadis ini, kamu tidak akan pernah bisa lepas dari telapak tanganku." Qin Cucu menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri, lalu melambaikan tangan kecilnya untuk mengungkapkan tekadnya, dan kemudian bersenandung pelan, "Akhirnya menunggumu." Pada saat yang sama, di jalan terpencil tidak jauh dari Tiantang Clubhouse, Taois tua Xuanji sedang duduk di bawah pohon besar, mencoba mengedarkan energi sejati di tubuhnya sesuai dengan rute latihan sebelumnya. Tapi dantiannya telah dihapuskan oleh Ye Bufan. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat meningkatkan energi aslinya. Taois tua Xuanji mencoba Taoisme lagi, dan situasinya persis sama, dan kultivasinya sepenuhnya dihapuskan sepanjang hidupnya. "Ye Bufan, tunggu saja, ketika aku kembali ke sekolah master, aku pasti akan membiarkan tuanku membalaskan dendamku." Taois tua Xuanji mengertakkan gigi dengan kebencian. Beberapa jam yang lalu dia adalah seorang guru yang sangat kuat, tetapi sekarang dia telah menjadi sampah yang bahkan hampir tidak bisa berjalan. Pada saat ini,
3 pria berbaju hitam tiba-tiba muncul di depannya, dan pemimpinnya adalah Luo Wentao. Pendeta Tao Xuanji melihat ekspresinya bahagia, dan dengan cepat berteriak, "Wentao, aku tahu itu kamu. Aku tahu bahwa keluarga Luo kamu tidak akan menyerah padaku. Jadi cepatlah dan bawa aku kembali." Membawamu kembali, Luo Wentao tersenyum menghina, dan tidak ada lagi rasa hormat dan sanjungan di wajahnya. "Kamu sia-sia sekarang? Apa gunanya aku membawamu kembali? Apakah itu buang-buang makanan?" Wajah Xuanji berubah drastis. "Luo Wentao, apa maksudmu?" Luo Wentao tertawa jahat. "Tidak ada yang menarik, kamu tidak berguna sekarang, tidak perlu hidup sama sekali. Bagaimanapun, kami telah bekerja sama untuk waktu yang lama, dan karena persahabatan lama kami, saya akan mengirim Anda ke jalan sekarang." Pendeta Tao Xuanji mundur 2 langkah satu demi satu, dan berkata dengan ekspresi ketakutan, "Apa yang akan kamu lakukan? Ada seorang guru di belakangku. Jika kamu berani menyentuhku, tuanku pasti tidak akan membiarkanmu." "Kamu terlalu banyak berpikir," Luo Wentao berkata. "Apakah menurutmu tuanmu akan mencurigaiku jika aku membunuhmu? Kemudian mereka akan pergi ke Ye Bufan untuk menyelesaikan masalah." Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan kapten pengawal serta bawahan terpercaya lainnya segera bergegas. Orang kepercayaan itu menutupi mulut Tao Tua Xuanji, dan kapten pengawal mengangkat pisau dan menusuk jantung Tao Tua itu dengan satu pukulan. Orang tua yang malang itu bahkan tidak bisa berteriak, jadi dia dibunuh dengan pisau. Setelah melakukan semua ini, kapten pengawal menyeka darah dari belati, dan berkata, "Tuan muda sulung, bahkan jika dia mempertahankan cara lamanya, dia pasti tidak akan membiarkan Ye Bufan pergi. Mengapa kita melakukan ini?" Luo Wentao berkata dengan ekspresi muram, "Di tempat barusan, Tao Tua itu dihapuskan oleh Ye Bufan, dan kami tidak membantu. Sekarang Tao Tua itu adalah orang yang tidak berguna dan tidak mengatakan apa-apa. Tetapi begitu gurunya datang dan memiliki sesuatu untuk diandalkan, dia pasti akan menimbulkan masalah bagi keluarga Luo kita. Sekarang saya membunuh Tao Tua, saya dapat menyelamatkan masalah dan menyalahkan anak bernama Ye. Saya percaya bahwa orang-orang dari sekte Tao lama tidak akan pernah mati bersamanya." Kapten pengawal itu mengacungkan jempol setelah mendengar ini. "Tuan muda, langkahmu terlalu tinggi, benar-benar membunuh 2 burung dengan 1 batu." Ye Bufan tidak mengetahui hal ini. Dan ketika dia kembali ke hotel, dia berpikir, sebuah batu merah kecil muncul di telapak tangannya, itu yang dibuang Luo Wentao. Dia sedang bermain dengan batu ini di tangannya, matanya terbakar. Ini bukan batu biasa, bahkan harganya jauh lebih mahal daripada 3 Zamrud Fulusou. Benda ini disebut Earth Flame Heart, dan itu adalah spar atribut api yang sangat murni. Meskipun terlihat biasa sekarang, tanpa kinerja atribut api, itu karena telah dalam kondisi tidur nyenyak. Setelah diaktifkan dengan teknik khusus, hotel tersebut dapat menjadi abu dalam sekejap. Menurut rencana Ye Bufan sebelumnya, dia berencana melenyapkan semua yin di komunitas Sanado. Tetapi dengan Dianxin, dia memiliki pilihan yang lebih baik. Dia dapat menggunakan Earth Flame Heart miliknya untuk melawan energi yin di komunitas, dan kemudian membentuk formasi yin yang dan 5 elemen. Pada saat itu, dia tidak hanya tidak akan berdampak negatif pada komunitas, tetapi dia juga bisa mengubahnya menjadi surga yang nyata. Kemudian dia mengeluarkan botol pemurnian iblis dan menuangkan pil sebening kristal darinya, yang merupakan pil aura yang terkondensasi dari 2 batu kasar yang diserap oleh botol pemurnian iblis. Ramuan semacam ini sepenuhnya diubah oleh energi spiritual, yang dapat memperkuat tubuh, membuka blokir meridian dan melenyapkan roh jahat, dan sangat membantu para beku di tahap energi rantai. Sangat disayangkan bahwa dia telah mencapai tahap pembangunan fondasi sekarang, dan pil energi spiritual tidak berguna. Jika tidak, dia akan memurnikan semua batu kasar yang dibelinya menjadi pil energi spiritual tanpa ragu-ragu. Setelah memeriksa piala, dia pergi tidur dan beristirahat, dan mulai menggambar jimat keesokan paginya. Pada awalnya,
Ye Bufan membuat jimat untuk menaklukkan tengkorak berwarna darah, raja kejahatan, dan dia tidak peduli dengan kejahatan kecil lainnya. Tetapi sekarang dia memiliki botol pemurnian iblis, dia dapat sepenuhnya memusnahkan hal-hal ini sekaligus. Setelah hari yang sibuk, dia tidak dapat mengingat berapa banyak jimat yang dia buat. Saat malam menjelang, Ye Bufan datang ke komunitas Sanadu sendirian, dan sambil berjalan mengelilingi komunitas, dia membuang jimat di tangannya satu persatu. Jimat ini muncul di udara dan terbakar dengan cepat, lalu menghilang. Setelah berkeliling, jimat di tangannya hampir terlempar, dan formasi sederhana didirikan di sekitar seluruh komunitas Sanadu. Menggunakan jimat untuk mengatur formasi juga merupakan langkah yang tidak berdaya. Lagi pula, dia tidak memiliki bahan untuk menyempurnakan bendera formasi. Meskipun kekuatan susunan yang diatur oleh jimat jauh lebih rendah daripada susunan sebenarnya yang diatur oleh bendera susunan, itu juga dapat memblokir hal-hal jahat itu untuk sesaat, yang cukup baginya. Tepat setelah menyelesaikan semua ini, telepon di sakunya berdering, dan itu adalah He Shuang yang menelepon. "Xiao Fan, hari ini adalah hari ketiga, bagaimana persiapanmu?" Ye Bufan berkata, "Jangan khawatir, semuanya sudah siap, saya sekarang telah tiba di komunitas Sanadu, dan saya akan mulai menyingkirkan hal-hal jahat itu saat malam tiba." He Shuang berkata, "Apakah kamu pergi sekarang? Mengapa kamu tidak menelepon saya? Tunggu saja, saya akan segera pergi." Setelah berbicara, dia menutup telepon tanpa sadar, dan muncul di depan komunitas Sanadu dengan mobil sport 10 menit kemudian. He Shuang berjalan ke Ye Bufan, "Ada apa denganmu? Kamu tidak memberitahuku kapan kamu datang. Kenapa aku harus memberitahumu? Apakah kamu tidak takut dengan hal-hal di sini?" Aku takut. Bukankah kamu di sini?" He Shuang melirik ke komunitas dengan rasa takut yang masih ada, lalu mengulurkan tangan dan memeluk lengannya. Ye Bufan menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Karena kamu sangat takut, mengapa kamu datang ke sini?" "Aku di sini untuk melihat bagaimana kamu menangani hal-hal jahat itu. Selain itu, aku tidak merasa nyaman jika kamu datang sendirian." He Shuang tampaknya menyadari bahwa dia telah menyelipkan lidahnya, dan rona merah tiba-tiba muncul di pipinya. Untuk menyembunyikan rasa malunya, dia berkata lagi, "Sudah kubilang, jangan terlalu banyak berpikir, aku tidak peduli padamu, aku hanya menunggumu menemui dokter untukku." "Aku akan menemui dokter untukmu? Ada apa denganmu fiksi silaturahmi?" Saat Ye Bufan berbicara, dia melirik tubuh He Shuang dengan perasaan spiritualnya, ekspresinya sedikit berubah, dan setelah hanya 2 hari tidak bertemu satu sama lain, kondisi dada gadis itu memburuk dengan cepat, dan telah berevolusi dari tumor jinak menjadi kanker payudara. Setelah berpikir sejenak, dia langsung mengerti inti masalahnya. Terakhir kali He Shuang masuk ke komunitas Sanadu dengan gegabah, dia terkikis oleh Yin Qi begitu lama. Meskipun dia diselamatkan kemudian, dia juga meninggalkan beberapa gejala sisa, yang menyebabkan tumor di dadanya memburuk dengan cepat. He Shuang berkata dengan sedih, "Saya baru saja menjalani pemeriksaan di rumah sakit pagi ini, dan dokter memberitahu saya bahwa saya dalam tahap terminal, dan saya harus segera dioperasi, jika tidak, hidup saya akan dalam bahaya." Ye Bufan berkata, "Lalu siapa yang bisa disalahkan? Awalnya kamu akan mengambil resep yang kuberikan padamu, tapi sekarang kamu sudah sembuh total. Siapa yang menyuruhmu membuang resepku ke tempat sampah? Bisakah kamu menyalahkanku? Siapa yang menyuruhmu memanfaatkan orang lain dan bersikeras menjadi paman? Kalau tidak, mereka tidak akan pernah membuang resep itu." Ye Bufan sangat mengerti apa artinya tidak bisa bernalar dengan wanita. Dia berkata, "Maksudmu itu salahku?" "Tentu saja itu salahmu, aku tidak peduli. Kamu harus menemukan cara untuk merawatku hari ini." Sebagai seorang wanita, tidak peduli seberapa kuat He Shuang, dia tidak dapat menerima operasi untuk menghilangkannya. Setelah memastikan bahwa dia menderita kanker payudara, dia langsung memikirkan Ye Bufan, tanpa sadar berpikir bahwa pria ini pasti bisa menyembuhkan penyakitnya.
Ye Bufan berkata, "Jangan khawatir, tidak ada yang salah denganku. Aku akan mentraktirmu setelah aku menangani situasi di masyarakat." "Benarkah? Apakah benar-benar tidak perlu dioperasi?" He Shuang menjadi bersemangat ketika mendengar bahwa penyakitnya dapat disembuhkan. "Tentu saja benar, penyakit ini tidak ada apa-apanya. Tanpa operasi, bagaimana kamu akan mengobatinya?" Ye Bufan berkata dengan bercanda, "Pijat. Gunakan saja teknik pijat untuk menghilangkan tumor di dalamnya." "Kamu, sialan bau, aku akan membunuhmu." Pipi He Shuang langsung memerah, dan dia mengangkat tinjunya. Ye Bufan meraih pergelangan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Jika kamu ingin membunuhku, tidak akan ada yang merawatmu. Lepaskan aku dengan cepat." Pada saat ini, mereka berdua begitu dekat sehingga mereka hampir bisa mencium bau napas mereka. Memikirkan ciuman mesra malam itu, He Shuang tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan jatuh ke pelukan Ye Bufan sekaligus. "Hei, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu menyentuh porselen?" Ye Bufan tertawa. He Shuang berkata dengan suara rendah, "Ada apa dengan pengsier? Jika penyakit saya tidak dapat disembuhkan, saya akan bergantung pada Anda selama sisa hidup saya." "Kalau sembuh gimana?" Sudah sembuh, sudah sembuh." He Shuang ragu-ragu sejenak, tetapi tidak memikirkan apa yang harus dikatakan selanjutnya. Ye Bufan menepuk punggungnya dan berkata, "Oke, kita akan membicarakan perawatannya nanti. Hari sudah gelap, ayo pergi ke komunitas." He Shuang setuju, lalu melompat ke punggungnya. Ye Bufan berkata, "Apa yang kamu lakukan, masuklah bersamamu. Baru setelah itu aku tidak akan takut pada hal-hal itu." He Shuang berkata sambil melingkarkan kakinya di pinggangnya, dan melingkarkan lengannya erat-erat di lehernya. Ye Bufan tersenyum kecut, tapi ini jauh lebih baik daripada postur koala, tidak canggung dan nyaman baginya untuk bergerak. Dia menggendong He Shuang di punggungnya dan berjalan menuju komunitas Sanadu. Dibandingkan dengan 3 hari yang lalu, Yin di sini lebih kuat. Meski matahari baru saja terbenam, namun tidak terasa hangat, malah terasa sedingin es. Begitu mereka berjalan tidak jauh, makhluk jahat yang tak terhitung jumlahnya bergegas, menggandakan jumlah sebelumnya. Meskipun He Shuang tidak membuka matanya, dia juga tahu bahwa ada banyak hal jahat di sekitarnya. Dia memeluk erat leher Ye Bufan dengan kedua tangan, dan meletakkan pipinya di belakang lehernya. Ye Bufan terus mengedarkan Qi yang kacau di tubuhnya, menggunakan Yang Qi untuk memblokir hal-hal jahat ini. Dia terus berjalan menuju pusat komunitas. Dia harus menyerahkan kerangka berdarah itu terlebih dahulu. Makhluk itu adalah raja kejahatan, dan dia sudah memiliki sejumlah kebijaksanaan spiritual. Begitu dia meleset dan kabur dari komunitas ini, konsekuensinya akan menjadi bencana. Mereka datang ke pusat komunitas Sanadu, yang merupakan tempat dengan energi yin terberat di seluruh formasi pertemuan Suan Yin. Semakin banyak hal jahat yang mengalir deras, dan kekuatan mereka semakin kuat dan kuat. Tiba-tiba kerangka berwarna merah darah itu tiba-tiba muncul di depan Ye Bufan. Itu adalah lingkaran yang lebih besar dari sebelumnya, dan darah merah di tubuhnya menjadi semakin intens, seolah-olah hendak meneteskan darah. Terlihat bahwa energi yin yang kuat di sini telah memperbaiki luka yang disebabkan oleh api pil, dan pada saat yang sama, kekuatannya menjadi semakin kuat. Tengkorak merah sudah memiliki kecerdasan spiritual, dan segera mengenali Ye Bufan sebagai musuhnya, dan segera mengeluarkan raungan tajam, memerintahkan hal-hal jahat di sekitarnya untuk menyerang. Dengan jentikan jari Ye Bufan, 10 jimat yang menyala dengan cepat membakar sekelilingnya, membakar semua hal jahat yang mengalir deras, dan kemudian membuang beberapa jimat 5 guntur lagi. Jimat 5 guntur mengenai tengkorak berdarah, dan ada semburan guntur segera. Awalnya, guntur dan kilat memiliki efek penahan pada hal-hal jahat, dan 5 jimat guntur selalu menjadi senjata tajam untuk mengusir roh jahat. Tapi kerangka berwarna darah itu terlalu kuat. Segera setelah jimat 5 guntur dikeluarkan, awan udara hitam naik, menghalangi cahaya guntur dari tubuh. Segera, cahaya guntur ditelan oleh udara hitam,
dan Five Thunder Talisman tidak menyebabkan kerusakan apapun padanya. Ye Bufan sedikit terkejut. Orang ini memang semakin kuat. Jika dia dibiarkan terus dipelihara oleh Yin Qi di sini, dia mungkin tidak dapat menghadapinya di masa depan. Xuanji Tao Tua benar-benar berani. Saya khawatir bahkan dengan basis kultivasinya, dia tidak akan dapat menaklukkan hal jahat ini sekarang. Tengkorak merah tampaknya marah oleh 5 jimat guntur, meraung, membuka mulut besarnya dan bergegas mendekat. Pada saat yang sama, dia memuntahkan awan udara hitam, seperti ular besar yang tangkas, menyapu ke arah Ye Bufan. Meskipun dia tidak bisa melihat apa-apa, He Xuangshuang masih sangat menyadari fluktuasi energi di sekitarnya. Dia berkata dengan gugup, "Xiao Fan, kamu baik-baik saja?" "Tidak apa-apa, kamu memelukku erat-erat." Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia melompat ke udara dengan kaki di tanah, dan botol pemurnian iblis muncul di tangannya. "Monster, berikan padaku!" Dengan teriakan nyaring, aliran udara keluar dari botol pemurnian iblis, langsung menyedot semua udara hitam yang dimuntahkan oleh kerangka berdarah itu. Pada saat yang sama, aliran udara juga menelan tengkorak merah, menyeretnya ke dalam botol penyulingan iblis. Dari saat botol pemurnian iblis dikorbankan, tengkorak merah merasa takut. Ia menoleh dan ingin melarikan diri, tetapi bagaimana ia bisa melarikan diri di depan artefak yang begitu hebat? Hanya dalam sepersekian detik, kerangka besar berwarna darah itu berubah menjadi awan udara hitam dan tersedot ke dalam botol penyulingan iblis. Ye Bufan berhasil dalam satu gerakan, dan dia tidak berniat untuk berhenti. Dia terus mendesak botol pemurnian iblis di tangannya untuk menyerang hal-hal jahat lainnya di sekitarnya, dan semua hal jahat yang ditangkap oleh aliran udara langsung tersedot ke dalam botol. Hanya saja terlalu banyak kejahatan di sini. Melihat kerangka berdarah telah ditundukkan, banyak kejahatan besar dan kecil dengan panik melarikan diri keluar komunitas. Saat mereka akan bergegas keluar, jimat yang telah diatur sebelumnya oleh Ye Bufan tiba-tiba menyala, membentuk jaring cahaya besar untuk menjebak hal-hal jahat ini di dalamnya. Meskipun jaring ini sangat rapuh, dan hancur akibat benturan hanya dalam beberapa detik, itu sudah cukup. Kekuatan botol pemurnian iblis semakin kuat dan kuat, menyerap semua hal jahat dan energi yin di sini dalam sekejap. He Xuangshuang berbaring telentang dan membuka mulutnya karena terkejut saat melihat jimat tiba-tiba terbakar di sekelilingnya. Metode ini sungguh ajaib. Segera setelah itu, udara di sekitarnya tampak menjadi lebih hangat secara tiba-tiba, dan tekanan yang tidak dapat dijelaskan sebelumnya menghilang. Ye Bufan mengambil kembali botol pemurnian iblis itu, dan mau tidak mau diam-diam menyesali bahwa artefak ini sangat berguna. Jika dia tidak memiliki benda ini, dia harus menghabiskan banyak upaya untuk menaklukkan hal-hal jahat ini. He Xuangshuang bertanya, "Botol kecil apa ini?" Ye Bufan berkata, "Ini adalah senjata ajaib yang saya dapatkan secara kebetulan. Baru saja saya mengandalkannya untuk menaklukkan semua hal jahat." He Xuangshuang bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja sekarang? Kamu bisa turun, tidak ada yang najis lagi di sini." Baru pada saat itulah He Xuangshuang dengan enggan turun dari punggungnya, dan bertanya lagi, "Mulai sekarang, tidak akan ada hal kotor seperti itu di sini." Hal-hal kotor hilang, tetapi formasi di sini harus dihilangkan. Jika tidak, Yin Qi akan berkumpul di masa depan dan membiarkan kejahatan semacam itu. Ye Bufan berjalan beberapa langkah ke depan saat dia berbicara, dan sampai di pusat komunitas Sanadu, di mana mata formasi teduh temu Xuanyin berada. Dia mengangkat kakinya dan menginjak tanah dengan ringan, hanya untuk mendengar tamparan, dan manik hitam melompat keluar dari tanah, melayang di udara setinggi sekitar 1 meter. Setelah manik hitam keluar, suhu udara langsung turun, bahkan bunga, tanaman, dan pepohonan di sekitarnya pun tertutup lapisan es. Sangat dingin, He Xuangshuang segera berlari ke sisi Ye Bufan lagi. Hanya di sini bisa lebih hangat. Dia meraih lengan Ye Bufan dan bertanya, "Apa ini?" "Ini adalah manik Xuanyin, senjata ajaib milik yang paling yin dan terdingin.
menggunakannya sebagai mata formasi dapat menggandakan kekuatan formasi pengumpulan Suanyinsa. Saya benar-benar tidak tahu di mana Tao Tua Suanji ditemukan harta ini. Ye Bufan berkata sambil memadatkan energi aslinya di telapak tangannya, dan meraih mutiara Suanyin di tangannya. Jika dia belum mencapai tahap pembangunan pondasi, dia mungkin telah membeku menjadi patung es. Mata formasi rusak, dan seluruh formasi pertemuan Suanyin runtuh dalam sekejap. Kemudian dia datang ke bawah pohon besar di sampingnya, mengangkat tangannya untuk meraihnya, dan sebuah bendera hitam kecil muncul di telapak tangannya. Ye Bufan diam-diam senang. Dia khawatir dia tidak dapat menemukan bahan untuk menyempurnakan bendera formasi, dan Taois tua Suanji telah menyiapkannya untuknya. Setelah itu, dia berkeliling ke seluruh komunitas Sanadu, dan ada puluhan bendera formasi di tangannya. Dengan Manik Suanyin dan Hati Dian sebagai mata formasi, dan sekarang dia memiliki bendera formasi untuk mengatur formasi, operasinya menjadi sangat sederhana, dan dia dengan cepat menyelesaikan pengaturan formasi Yin Yang dan 5 elemen. Cakupan arai ini sangat besar, mencakup seluruh komunitas Sanadu. He Suangshuang sedikit terpesona, dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak akan merusak formasi? Mengapa kamu mengubur manik itu lagi?" Ye Bufan berkata, "Formasi asli telah rusak, dan sekarang saya telah mengatur ulang formasi lain. Ini akan menjadi milik saya mulai sekarang, dan saya ingin menjadikannya surga yang nyata." "Apa maksudmu? Kenapa tempat ini milikmu?" Ye Bufan secara singkat memperkenalkan situasi pelelangan, dan kemudian berkata, "Mulai sekarang, ini akan menjadi real estate saya. Di masa depan, ini akan menjadi komunitas termewah di seluruh China, dan bahkan dunia. Jika Anda mau untuk membelinya, Anda harus membelinya sesegera mungkin." He Suangshuang terkejut pada awalnya, dan kemudian berkata, "Bahkan jika kamu punya uang, kamu tidak bisa membelanjakannya dengan sembarangan. Untuk apa Anda membeli properti ini? Sekarang lingkungan ini terkenal kejam. Semua orang di kota Jiangnan tahu bahwa ada hal-hal kotor di sini. Saya khawatir Anda tidak akan bisa menjual rumah. Itu dulu, tapi sekarang berbeda. Mulai hari ini dan seterusnya, ini adalah harta karun geomantik di kota Jiangnan. Setelah komunitas selesai, orang yang ingin membeli rumah harus berbaris. Jangan pikirkan itu. Bagaimana ini mungkin? Sekarang aku akan membiarkanmu melihat apakah itu aneh." Saat Ye Bufan berbicara, dia mengangkat tangannya dan mengetik mantra, mengaktifkan formasi 5 elemen Yin Yang. Pada saat ini, He Suangshuang terkejut menemukan bahwa langit di sebelah kirinya cerah dan penuh bintang, tetapi di sebelah kanan mendung dan hujan terus turun. Bagaimana ini mungkin? Dia membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Dia tidak bisa mempercayai semua yang ada di depan matanya. Jika bukan karena tidak ada apa-apa di atas kepalanya, dia benar-benar mengira ada kebocoran air di suatu tempat. Ye Bufan sedikit tersenyum, dan mengucapkan mantra lain. Hujan ringan di sisi kanan berhenti seketika dan digantikan oleh angin musim semi yang hangat, sementara salju lebat turun di sisi kiri. He Suangshuang sangat terkejut. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh salju tebal di sebelah kiri, merasakan angin musim semi di sebelah kanan, dan bertanya dengan takjub, "Bagaimana ini mungkin? Apakah kamu Tuhan?" Ye Bufan tersenyum dan berkata, "Di komunitas ini, aku adalah Tuhan, dan angin akan menjadi angin, dan hujan akan menjadi hujan. Musim dingin bisa sehangat musim semi, dan menjadi resor musim panas di musim panas. Saya tidak punya AC atau pemanas di sini. Apalagi dalam formasiku udaranya benar-benar segar dan auranya melimpah. Tinggal lama di sini bisa mencegah segala penyakit dan berumur panjang." He Suangshuang berkata dengan wajah penuh keterkejutan, "Bukankah itu negeri dongeng di bumi?" Jika dia tidak melihat adegan barusan dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya apa yang dikatakan orang lain. "Aku sudah mengatakan semuanya. Mulai sekarang, tempat ini akan menjadi surga, negeri dongeng di bumi. Apakah menurutmu itu bisa dijual?" He Suangshuang berkata dengan bersemangat, "Saya tidak peduli apakah orang lain membelinya atau tidak, pesan satu rumah untuk saya dulu." "Tidak.
pesan 3 rumah untuk saya akan membiarkan kakek dan yang lainnya tinggal bersama. Ye Bufan tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak menanyakan harganya? Aku tidak peduli, aku tetap ingin 3 set, dan aku akan membeli berapapun harganya. Oke, butuh waktu sampai komunitas selesai, jadi rahasia ini tidak bisa dibocorkan untuk saat ini. Ye Bufan mengangkat tangannya untuk menghentikan formasi, dan berkata, sekarang saatnya mengobati penyakitmu. Memikirkan metode perawatan yang baru saja dia sebutkan, He Xuangshuang langsung tersipu. Apakah di sini, bukankah itu tepat? Ye Bufan berkata, mengapa tidak cocok, lingkungan di sini bagus dan tenang, tidak ada yang akan mengganggumu, sempurna. He Xuangshuang ragu-ragu sejenak, dan akhirnya berkata dengan gigi terkatup, oke, ayolah. Setelah dia selesai berbicara, dia menutup matanya, meluruskan dadanya, dan memasang ekspresi menyerah sepenuhnya. Ye Bufan bertanya dengan heran, apa yang kamu lakukan? He Xuangshuang berbisik, bukankah kamu bilang ingin terapi pijat? Oh, tidak perlu, itu hanya untuk menggodamu. Kamu hanya perlu minum pil untuk penyakit seperti ini. Kamu, wanita tuaku bertengkar denganmu. He Xuangshuang menggertakkan giginya karena marah. Dia telah membuat tekad yang begitu besar dan siap untuk berkorban, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia mempermainkannya. Siapa yang menyuruhmu membuang resep yang kutulis? Ye Bufan mengulurkan tangannya, dan pil energi spiritual muncul di telapak tangannya. Sebenarnya penyakitmu tidak apa-apa. Selama kamu meminum pil ini, kamu akan sembuh, langsung. He Xuangshuang melihat telapak tangannya, pil aura sebening kristal di bawah sinar bulan, seperti mutiara yang bersinar. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil ramuan di tangannya, dan bertanya dengan curiga, apakah kamu yakin ini ramuannya? Apakah kamu bercanda lagi? Kali ini benar, Ye Bufan berkata, ini disebut pil Lingqi, dan ini adalah obat mujarab yang sangat langka, terlalu banyak untuk mengobati penyakit kecilmu. He Xuangshuang meringkuk bibirnya dan berkata, jangan menyombongkan diri, jika itu sangat menakjubkan, bukankah itu akan membuatmu kaya jika kamu menjualnya? Jual, Ye Bufan berkata, apakah kamu tahu berapa harga obat ini? Harganya 50 juta, belum termasuk keterampilan medis dan biaya pemurnianku. Apa yang dia katakan memang benar. Harga gabungan dari 2 batu giok kasar yang diserap oleh botol pemurnian iblis setidaknya 50 juta. Menurut nilai pil Lingqi sendiri, setidaknya ratusan juta yuan, dan memiliki harga tetapi tidak ada pasar. Hah, mahal sekali. He Xuangshuang terkejut. Meskipun dia adalah putri tertua dari keluarga He, dia tidak pernah berpikir bahwa pil sekecil itu akan bernilai lebih dari 50 juta. Oke, mari kita mulai mengobati penyakitmu sekarang. Ye Bufan berkata, ramuan ini terlalu kuat, akan sia-sia jika mengobatimu sendirian. Sekarang saya akan memberikan 1 set latihan kepada Anda setelah menguasai latihan. Ambil ramuan, yang tidak hanya akan menyembuhkan penyakit Anda, tetapi juga memungkinkan Anda untuk memasuki level prajurit peringkat kuning. He Xuangshuang berseru dengan gembira, benarkah? Menurutmu apakah aku benar-benar bisa menjadi seorang pejuang? Dia selalu ingin menjadi seniman bela diri sejati, tetapi sayangnya dia tidak memiliki latihan yang sesuai, dan dia hanya berlatih taekwondo, sanda, dan kungfu asing lainnya, yang sama sekali tidak populer. Pada saat ini, dia sangat gembira ketika mendengar bahwa dia bisa menjadi prajurit peringkat Huang. Lakukan apa yang saya katakan, dan itu akan segera baik-baik saja. Ye Bufan meminta He Xuangshuang untuk duduk bersila di tanah, mengulurkan tangan kanannya ke titik akupuntur Mingmen, dan perlahan menyuntikkan jejak Qi yang kacau. Ikuti Qi saya yang sebenarnya dengan pikiran Anda, serangkaian latihan yang saya ajarkan kepada Anda disebut Bai Yusu Nugong. Mulai sekarang, Anda akan mengikuti rute latihan ini untuk menjalankan Qi Anda yang sebenarnya. Tapi aku belum benar-benar marah, Ye Bufan berkata, jangan khawatir, itu akan segera tiba. Setelah dia selesai berbicara, He Xuangshuang segera merasakan perasaan hangat di dantiannya, yang membuatnya sangat nyaman. Segera,
Kehangatan berubah menjadi benang tipis yang mengalir keluar dari dantian, perlahan berenang di dalam tubuh. Menurut instruksi Ye Bufan, He Xuangshuang mengikuti benang tipis itu dengan pikirannya, dan pada saat yang sama mengingat rute tindakannya. Setelah berlari selama 3 minggu berturut-turut, Ye Bufan memasukkan pil energi spiritual ke dalam mulutnya. Ramuan ini sepenuhnya diubah oleh aura murni, dan segera setelah memasukinya, itu berubah menjadi aliran panas dan mengalir ke dantian He Xuangshuang. Kemudian dia merasakan kehangatan di dantiannya semakin kuat, dan kali ini bukan milik Ye Bufan, tetapi sepenuhnya milik dirinya sendiri. He Xuangshuang mengedarkan zeki di dantiannya menurut kungfu wanita Bai Yusu yang baru saja dia pelajari. Setelah seminggu, dia merasa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, dan zeki di dantiannya menjadi semakin kuat. Pada saat ini, ada suara garing di benaknya, dan dia benar-benar menembus ambang tahap awal peringkat kuning dan memasuki tahap tengah peringkat kuning. Ye Bufan sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan pil Reiki, tapi dia tidak menyangka efeknya begitu bagus. Dia berkata, "Jangan terganggu, teruskan latihan, jika tidak efek obatnya akan terbuang sia-sia." He Xuangshuang buru-buru mengumpulkan pikirannya, dan terus melatih keterampilan wanita Bai Yusu, dan melakukan 3 basis kultivasi Zoutian besar berturut-turut sebelum dianggap terkonsolidasi sepenuhnya. Ketika dia menyelesaikan pelatihan rantai, matanya memancarkan cahaya dingin di malam hari, dan dia telah menjadi prajurit peringkat menengah kuning sejati. He Xuangshuang melompat dari tanah dan meninju batu di dekatnya. Terdengar ledakan, dan batu itu hancur berkeping-keping oleh pukulannya, dan buihnya beterbangan kemana-mana. "Hebat! Akhirnya aku menjadi pejuang sejati." He Xuangshuang tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya, bergegas maju dan memeluk Ye Bufan, dan mencium wajahnya dengan keras. Ye Bufan berteriak, "Bukankah dia hanya seorang prajurit peringkat Huang? Saya benar-benar curiga bahwa Anda dengan sengaja mencoba memanfaatkan saya ketika Anda begitu bersemangat." "Hei, siapa yang peduli padamu?" He Xuangshuang berkata demikian, tetapi mengulurkan tangan dan memeluk lehernya, dan menciumnya dengan keras. Setelah berpisah, dia meraih tangan Ye Bufan dan berkata, "Kamu tidak merasakan sakit di punggungmu ketika kamu berdiri dan berbicara. Aku tidak tahu betapa sulitnya bagi orang biasa untuk menjadi seorang pejuang. Aku juga telah mengunjungi banyak guru terkenal selama bertahun-tahun, tetapi sayang sekali mereka tidak ingin menyebarkan berita tentang keterampilan mereka sendiri. Nah sekarang, saya akhirnya menjadi pejuang sejati." Ye Bufan berkata, "Bukankah seharusnya kamu sangat mengkhawatirkan penyakitmu saat ini?" Baru pada saat itulah He Xuangshuang menyadari bahwa dia sedang mengobati penyakit. Dia merasakannya dengan hati-hati, dan rasa sakit samar di dadanya sebelumnya telah hilang. Dia berbalik lagi, mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya, dan benjolan di dalamnya telah hilang sama sekali. "Oke, penyakitku benar-benar sembuh." Setelah dia selesai berbicara, dia melompat, menggantung di tubuh Ye Bufan seperti koala lagi, dan mencium Ye Bufan dengan ganas lagi.